Jadi gini, kan si Yuni kan di sini kan dari kecil ya. Enggak, Dari tahun dari kelas 1. kelas 1. Terus kelas 1 tuh udah langsung masuk sekolah atau nunggu berapa minggu dulu baru masuk sekolah gitu? Nunggu dulu berapa bulan itu atau berapa minggu? Sebelum si Rana datang, sebelum si Rana datang ini sekolah lagi. Belum sekolah. Berarti nunggu berapa bulan dulu si Yuni baru masuk sekolah kan. Itu pertama kali masuk kelas 1. Asal Yuni dari Medan. Asal dari Medan. Dari Dari umur ini sebenarnya umur ini udah 9. Ayah ini dia turunin 7, habis itu ini dimasukin kelas 7, kelas 1. kelas 1 SD kan. Nah, kalau di sekolah tuh dari kelas 1 SD itu apakah Dini merasa senang masuk sekolah atau ada masalah kah di sekolah tuh? Ada masalah lah, selalu tidak ingin tersisi dari teman. Tersisihkan oleh temannya. Nah, kan kalau sebelum pergi main misalnya nih, pas belajar kan pasti kan sama-sama teman tuh kan duduk tuh di kursi masing-masing dan di meja masing-masing kan. Nah, setelah selesai mata pelajaran tuh kan ada tuh di sekolah tuh kan diadakan untuk istirahat untuk anak-anak. Nah, pas istirahat ini kan pasti tuh si Yuni ini kan mau pergi ke misalnya di koperasi siswa, mau jajan di situ, mau ke kantin. Teman Dini apakah ada di situ atau enggak gitu? Ada beberapa orang di sana. Banyak. Sebelumnya maaf ya Yuni, kakak bertanya kayak gini. Nah, apakah di sekolah tuh banyak yang suka Yuni atau enggak gitu? Enggak. Karena apa alasannya tuh kalau mereka tuh enggak suka sama Yuni? Karena di sekolah tuh banyak jajan, dan ini kan anak panti, makanya jajan tas sedikit 3.000. Pasti ini tersisi dari teman banyak yang jajan. Nah, jadi gitu ceritanya. Nah, sebelum ke sekolah tuh Dini bawa bekal atau emang makan di rumah aja. Nanti kalau setelah nyampe di sekolah tuh Dini jajan yang lain gitu. Ini pertamanya makan, terus tuh bawa bekal ini. Terus tuh pas datang tuh ini jajan dulu, baru istirahat satu lagi, baru ini makan nasi. Nah, kalau biasanya pagi-pagi itu dimasakin sama Bunda Panti atau Dini sendiri, atau Dini yang menyiapkan bekalnya sendiri gitu? Menyiapkan sendiri, tapi yang masaknya Ibu Panti, ibu yang tukang misalnya tempat konsumsinya di sini ya. Kamu tahu konsumsi tempat orang yang masak untuk anak panti gitu? Tahu? Itu kalau yang ibu-ibu tuh kan dinamakan itu ibu panti, ibu konsumsi panti karena ibu tuh tempat menyiapkan masakan yang mau dibawa oleh anak-anak bekal misalnya ke sekolah, itu yang dinamakan konsumsi di panti itu. Nah, sebelumnya apa tanggapan teman-teman Dini kalau Dini itu anak panti gitu? Selalu di PA misalnya, atau di sekolah tuh sering dicemei atau itu yang lain-lain misalnya gitu? Apa katanya? Kayak gitu. Nah,
kan mereka tuh sering jauhin, misalnya terasingnya lah di Yuni itu di sekolah kan, jadi pasti kata-kata mereka tuh bisa yang menyakiti hati Yuni. Kadang misalnya selalu diledekin sama teman-temannya. Nah, karena bagi Yuni itu sakit hati kan. Nah, bisa Yuni itu bisa sampai nangis, bisa pernah di sekolah tuh kayak gitu berarti kayak gitu ya. Tolong ceritakan apa-apa aja masalah yang Yuni alami di sekolah dulu. Kemarin saya semua teman-teman lagi sama ngaji satu sering tapi ini mau balas dendam, tapi ini takut juga balas dendam. Kata Jangan ngadu ke guru gitu. jangan sampai itu masuk ke kantor. Kalau masuk ke kantor dan terpanggil Kalau misalnya di sekolah tuh, kalau misalnya ada yang orang ngeledekin kita diam aja ya, jangan balas. Kalau emang sangat menyakiti, kadang bisa ngadu aja ke guru, tapi jangan yang parah-parah, yang lain-lainnya jangan bilang, jangan sampai tahu sama orang tua teman kita tuh. Nanti kan kita takut juga kan, nanti kita kan tinggal tuh di panti kan, misalnya ini kan sekarang tinggal di panti, nanti panti itu kena kan. Kita kalau tinggal di sini kita membawa nama baik panti ya, gitu. Nah, sebelumnya bagaimana background asal usul di Yuni nih bisa nyampe ke panti gitu, tahu nggak Yuni maksudnya? Boleh kakak nanya tentang itu Yuni? Boleh. Kakak mau di Yuni itu menceritakan bagaimana asal usul Yuni nyampe di panti asuhan. Mereka ini memiliki asas kerahasiaan, dan asas kerahasiaan itu sebagai konselor tuh konselingnya harap terbuka tentang apa yang masalahnya yang dialaminya sebelumnya gitu. Nah, setelah Yuni menceritakan masalahnya tadi kan, atau menyampaikan di situ kan ada sebuah masalah yang telah Yuni itu telah menceritakan beberapa sekolah. Pas di sekolah nih kan selalu disisihkan kayak gitu kan. Nah, setelah itu kakak mau bertanya, jadi jangan sampai sakit hati juga kata-kata kakak ini. Kita nih kalau ada masalah sama diri kita, kalau biasanya kan kita mau menceritakan, misalnya kak, Yuni ada masalah kayak gini kak, gitu, gimana sih solusinya menyelesaikan gitu kan. Nah, di sini makanya kakak ada di sini, tempat curhat Yuni di sini, apa masalah Yuni dalam sehari-hari itu, cerita aja sama kakak, mana tahu kakak bisa memberikan solusi kepada Yuni, apa yang harus Yuni selesaikan nanti, apa yang mau Yuni nanti itu berikan selanjutnya, bagaimana keharian Yuni gitu kan. Nah, di sini kakak harap Yuni itu bisa curhat-curhat gitu sama kakak, atau menceritakan masalahnya dengan terbuka, dengan lapang hati gitu. Di sini kakak pasti tidak menyampaikan kepada orang lain, cukup kita berdua aja masalah yang ada pada diri Yuni gitu. Nah, kakak tadi kan mau nanya tuh tentang bagaimana asal usul Yuni itu bisa nyampe di panti ini. kan ayahnya sakit, terus satu bulan, terus ayahnya udah bebas, masih kami juga sama dia ini. Terus bawa ayahnya terus jalan sampai ke kota Kartun. Di sini di kota itu
Terus ini dibawa sama ayah ke rumah orang-orang sampai ini di rumah orang yang paling terakhir ini di sana ini. Jadi dibawa ke kantor polisi sama orang yang terakhir semua ini. Dibawa ini ke kantor polisi. Itu penjara lagi. Pas ini kan di sana ada orang baik. Orang tuh orang polisi, terus tuh dia bawa di sana istri polisi itu dia menangis terus sampai dia menangis terus dia dibawa ke tempat yang lain, terus tuh ini dipindahin juga tempat yang lain. Pas sakit tuh ini dibawa ke kantor polisi lagi. Terus Ke kantor polisi itu juga ini pergi lagi, terus tuh pas biar ketemu sama ayah Yuni maksudnya. iya, terus tuh ini dibawa sama orang polisi itu sama ayah ini. Dia tinggal dia tapi ke rumah sakit tuh, terus tuh dia tinggalinnya ini sama ayah ini tuh rasa takut lari sama di rumah sakit tuh ada orang polisi ini, lari aja sampai dia tertahan. Ikut dia Yuni maksudnya gitu sama polisi biar terhindar dari ayah Yuni gitu. Terus siapa yang bawa Yuni ke sini gitu, ke panti, bisa Yuni tinggal di panti ini gitu? Terus dibawa ke kantor polisi lagi. Pas di kantor polisi itu ayah ini masuk penjara. Terus ini dibawa ke orang sosial. Orang sosial tuh dia diantarnya ke rumahnya, dia tinggal di sana 1 hari. Setelah itu yang dibawa ke Terus ayah Yuni yang bawa Yuni ke sini, polisi, orang sosial. orang sosial Orang sosial Solo. Berarti ayah sampai sekarang nggak ketemu sama keluarga Yuni gitu. Tapi senang kan tinggal di sini. Nah, setelah Yuni tinggal di panti ini, apa yang adakah sebelumnya dapat alami Yuni? Misalnya Yuni nih tinggal di panti kan sekarang ini, apakah sebelumnya pernah Yuni yang mengalami masalah akibat tinggal di panti ini gitu? Kan nyampe nih diantar sama orang sosial gitu kan. Kenapa ya saya tinggal di sini, adakah Yuni itu beranggapan gitu kan, kok bisa sih Yuni tinggal di panti gitu? Nggak ada. Pas orang sosial tuh udah nyampe di sini kan, apa kata Yuni itu? Enggak apa-apa, besarkan aja suaranya. ini pas Sarah sebelum sampai sini ini nggak mau tinggal di panti. Kenapa tuh? Jadi panti ini banyak kayak orang yang jahat, kayak orang yang bully, sering kayak gitu. Terus tuh Oh, sebelumnya pernah berarti ini pernah dibully sama teman-teman di orang-orang di panti sini. Siapa aja tuh yang pernah? kakak, adik-adik sering apa? Siapa tuh namanya? Adakah sebelum kakak-kakak tuh itu? Kan tadi itu semua kakaknya bully. Sering ini diejek kayak gitu. Ini nggak ada ngapa-ngapain, dia bilangin ada yang mencubit orang. Sebelumnya Yuni kan sekarang ini kan tinggal di sini, misalnya Bunda mau minta tolong, ditolongin ya. Itu kerja kita, misalnya kita kan tinggal di panti ini, kalau ada beberapa orang tuh mau Yuni minta tolong lakukan ini Yuni, lakukan ya. Nah, sampai di sini kita bercerita, kita lanjut besok ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kakak dapat informasi dari Yuni itu tentang masalah di sekolah tuh. Yuni kan sering dikucilkan oleh temannya. Apa tanggapan
Yuni terhadap teman-teman kayak gitu sama Yuni? Ini pun nggak tahu. Ini aja kan main sama anak baru, terus tuh mereka iri juga sama ini. Karena dia bully. Berarti sampai sekarang masih mau bully Yuni gitu? Masih sekarang mereka masih berubah, tapi masih aja yang belum berubah lagi. Berarti dalam sehari misalnya nih, kan Yuni pergi ke sekolah. Nah, jadi dalam keseharian itu apakah mereka masih misalnya Yuni ketemu sama temannya nih di sekolah kan? Bagaimana tanggapan mereka tuh misalnya kalian ketemu di sekolah, apakah nyapa atau enggak atau senyum gitu? Kadang-kadang temannya kan nggak hadir, dia baik-baik aja kayak ini. Pas temannya hadir dia jahat-jahat kayak gini. Jahat-jahat. Jadi misalnya kan kalian belajar tuh kan, waktu istirahat apakah sering diajak ini pergi keluar untuk beli jajan atau enggak? Enggak. Berarti pas istirahat tuh Yuni tuh sering sendiri-sendiri gitu. Sendiri. Iya, kadang-kadang pas belajar tuh banyak aja ini. Sekarang dia bilangnya, jadi kayak mana caranya ya nggak bisa. Kan kata ibu nggak boleh nyontek, nggak mau gitu. Pas waktu belajar kan ada gurunya tuh, sering juga nggak dibully Yuni tuh atau enggak gitu? Karena ada guru pasti mereka takut kan? Enggak ada. Pas kalian udah siap belajar itu kan ibu gurunya kan udah keluar tuh dari ruang belajarnya kan, dari kelasnya. Apakah mereka tuh mulai membuli Yuni lagi atau enggak? Iya, kayak apa itu jenis, gimana apa jenisnya membuli itu dari Yuni? Misalnya mengejek, misalnya main dorong, sering dia kayak gitu. Misalnya buku ini diberondakinnya, Disembunyiin. Terus apa lagi nih? Ini sering diambilnya uangnya. Sering diambilnya. Siapa tuh? Beberapa orang aja tuh, misalnya kan ada cowok yang ngambil uang gini atau apalah gitu. Berapa orang yang sering ngambil? Ada seberonggolan apa tak? Atau seperti apa? Misalnya nih, di zaman sekarang kan namanya circle, teman-teman sekelompok itu. Tahu Yuni? Mereka tuh bersama-bersama berkelompok mau mengambil uang ini atau sendiri-sendiri aja? Sendiri-sendiri aja. Itu yang cewek ada juga. Berapa orang yang ceweknya? Cewek hanya 3, cowok hanya 1. Siapa aja namanya tuh yang cewek? Yang cewek itu anak baru. Anak baru, namanya tahu? Enggak. Tapi sering ngambil uang Yuni gitu. Tapi yang kalau yang dua lagi tuh, yang dua cewek lagi tuh? Yang 2 cewek tuh dia sering menggodain buku Yuni, pensil kayak atau sembarang kayak itu. Terus kalau udah misalnya kan Yuni mau mencari buku gitu kan, mau mencari buku atau pensil, jadi dalam tas tuh nggak ketemu. Apakah mereka itu masih menyembunyiin atau enggak gitu? Masih menyembunyiin. Pas ini ngaduk ke ibu, baru dia taruhnya tempat mejain balik. Apa tanggapan gurunya di dalam kelas kalau tahu teman-teman Yuni menyembunyiin barang-barang alat tulis di Yuni gitu? Kadang-kadang ibu ibu sering melarangnya mereka kan, terus tuh mereka mau juga berubah. Nah, pas itu 4 orang tuh udah mau berubah, 2 lagi jangan mau berubah dah gitu. Terus
di Yuni nih, sebagai misalnya kan sekarang kan Yuni kan tinggal di panti kan. Nah, apakah mereka masih begitu, misalnya yang satu kelas atau yang kakak-kakak kelas yang lain sering ada juga nggak membuli Yuni itu di sekolah? Kakak kelas ada sih. Apa katanya? Kan dia nggak mau, dia nggak ada bilang kata-kata, dia hanya mengejekin saja. Apa katanya tuh? Kata-katanya dia nggak ada bilang apa-apa, dia hanya wajahnya aja yang ngapain. Bikin gitu, kayak gitu. Kalau tanggapan Yuni terhadap kayak begitu, orang sama Yuni bagaimana terhadap perasaan dia Yuni gitu, bagaimana? Marah, pasti marah kan, kesel sama orang kan. Kita kan di sekolah tuh kan mau sekolah aja, menuntut ilmu, belajar kan. Jadi orang kayak gitu sama Yuni. Terus silakan ungkapkan atau sampaikan masalah-masalah apa selain kakak tanya ke Yuni tadi, masalah-masalah apa yang lain yang merasa beratkan hati terhadap Yuni atau merasa sakit hati di sekolah tuh, sampaikan aja sama kakak. Ini kan sini sendiri, ini kan tugas si Indri, si Rana tapi beradik 3. Si Indri itu sering membuli ini. Si Indri. Terus tuh ini terhadap kesel ke dia, terus tuh pas ini nggak mau main sama dia mau ajakin main. Terus tuh dia bilangnya ke kakaknya, terus tuh marah kakaknya ke ini, kesel ini gitu, dan belanya adeknya gitu. Tapi siapa yang lebih salah, Yuni atau si Indri itu? Indri. Bagaimana cara dia yang membuli Yuni gitu? Yang kadang tarik jilbab di depan orang ramai. Kadang dia mencubit, kan ini nggak ada mencubit dah. Dia bilang main ada cubitin dia gitu. Terus apa lagi? Terus dia nyanyi pas kakaknya belain si Indri, dia di belakang kakaknya. Terus kan di sini kan Yuni sendiri nih kan, jadi nggak ada yang mau membela diri. Misalnya pernah nggak Yuni itu misalnya bilang atau mengadu sama bunda di sini? Kan di sini kan bunda adik itu kan sebagai orang tua Yuni kan di sini gitu. Sedangkan anaknya kan ada 2 sekarang di sini, tapi 2 lagi kan ada di pesantren gitu kan, ada si Arsia sama si Putih. Pernah nggak mereka anak bunda ini pernah misalnya Indri membuli si Yuni itu? Pernah? Enggak pernah nampak. Kalau Yuni sering nggak main sama si Putih anak bunda ini? Kadang-kadang tidak, dia jahat. Kadang-kadang dia belainnya si Indri Putih. Kadang-kadang ini kan ada makanan, nah dia minta ini nggak mau kasih, ini dia bilang mau benda, terpaksa kasih ke dia gitu. Lalu si Indri bilangnya ke Putih. Terus masalah apa lagi yang ada di sini gitu? Tadi kan kalau di sekolah masih ada nggak masalah yang selain cerita yang Yuni sampaikan sama kakak tadi, yang lain misalnya ada nggak di situ kan ada guru juga, bapak kan, ibu guru di situ selain teman-teman gitu. Misalnya nih kan guru tuh ada nggak saling membedakan ini gitu, saling dikasih gitu? Nggak ada. Uang ini sering diambil sama teman-temannya di sekolah gitu, dipelototin gitu namanya kan. Terus kalau di sini apakah misalnya kan waktu sebelum
kan kalian kan SD sekarang, pasti jam 12 itu kan udah pulang, sedangkan bunda kan ngajar tuh di sekolah kan, ngajar. Jadi sebelum bunda pulang tuh apakah masih dibully sama teman-temannya di sini ini itu? Ada siapa tuh? Kadang teman yang lain, Nyalain kadang-kadang teman yang lain, siapa aja? yang teman-teman Ini kan kakak-kakak yang lain kan banyak lagi tuh. kakak lain ada Siapa? Kak Dari, Kak Dini kan ini kan nggak ada apa-apa. Kak Dini dia tanah cuman Itu katanya. Untuk kedepannya apa yang diharapkan ini, misalnya di sini kan itu udah kita kan di tempat difasilitasikan di panti ini kan. Apakah selama ini tuh senang misalnya tinggal di lingkungan yang berbeda gitu? kayaknya Senang kan? Pasti senang kan? Jadi Yuni tinggal bersama orang yang sebelumnya Yuni tidak pernah kenal, sekarang menjadi kenal kan. Nah, kalau melihat misalnya nih kayak kalau seperti kan ada tua ya bundanya kan, apa tanggapan Yuni itu? Apakah melihat mereka tuh bahagia atau enggak gitu? Kalau bagi Yuni, kalau bunda tuh pasti kalau Yuni tuh anggap bunda tuh sebagai orang tua Yuni kan di sini kan. Nah sebelumnya apakah pengen Yuni misalnya bertemu sama orang tua Yuni lagi atau enggak gitu? Enggak mau. mau ketemu aku mau sih. Tapi apa alasan Yuni nggak mau ketemu gitu? Alasannya Besarkan aja suaranya. alasannya ini nggak mau bertemu sama yang ini. Kalau sama ibu Yuni mau, pasti kan. Nah di sini anggap kan di sini kan Yuni tinggal kan di sini, ya Yuni tinggal di panti asuhan, pasti ada di situ ayah, ada juga ayahnya kan, ada bunda. Yuni itu di sini tinggal sini bersama keluarga, itu namanya keluarga Yuni di sini. Baik itu nenek itu yang tadi jompo, baik itu yang di Umi itu kayak rumah sini kan, baik itu bunda sama ayah, itu keluarga Yuni itu namanya di sini. Misalnya di sini kan pasti ngerasa Yuni itu nggak ada ayah sama bunda di sini kan. Nah itu digantikan oleh sama ayah bunda yang ada di panti ini, yang yang mengelola panti ini, ayah siapa namanya, bunda adek gitu kan, sama tambah ayah lagi itu kalau tinggal di sini itu pasti iya bunda tuh Yuni harus Yuni anggap itu sebagai orang tua, misalnya tempat minta tolong sama bunda atau sama ayah gitu kan, minta atau bela diri sama bunda, kadang ada yang jahatin, bilang aja sama bunda, cerita aja, apa sih masa bunda sayang tadi dibully gitu di sekolah sama teman ini kayak ini, sering diambil uang Yuni. Nah kalau udah diambil jadi Yuni itu kan nggak bisa jajan lagi bun gitu kan. Boleh nggak bilang sama anak-anak tuh jangan kayak gitu lagi gitu. Bunda kan bukan ngajar di sini aja di panti aja, tapi dia kan juga belajar di sekolah, ngajar kan, bunda tuh ngajar gitu. Tapi Yuni itu kan mau misalnya kan
ada yang bikin sakit hati Yuni, tapi Yuni itu nggak bisa menyampaikan pada orang itu. Kadang Yuni ini misalnya orang tuh lebih tua dari Yuni kan, kadang Yuni merasa takut kalau Yuni sampaikan nanti dia pasti kucilkan Yuni nanti ya, pasti itu kapan Yuni kan. Kalau Yuni itu merasa sakit hati kalau misalnya yang tinggal di lingkungan di sini di panti gitu kan, gak apa-apa Yuni itu ngomong sama bunda gitu, bilang sama bunda gitu, bun tapi baik-baik aja cara nyampaikannya sama bunda kan, pasti bunda tuh ngerti gitu. Nah di sini karena ada juga tuh anak bunda Putih, mana yang lebih besar Putih daripada si Yuni? Yuni kan, itu kan, sedangkan Asia itu kan berarti adik Yuni kan, adik Yuni. Pasti mereka tuh kalau kayak si Putih kan bukan di sini kan, bukan cuma mereka aja yang anak bunda kan, tapi kalian semua di sini anak bunda gitu. Pasti kalau bunda tuh pasti didudukin kalian gitu ya kan, gitu kan. Kalian tuh disamaratakan karena kalian tuh punya bunda sekarang ini gitu. Nah, misalnya kalian rindu sama ayah kalian, pasti perginya ke ayah tuh kan. Sedangkan kalian pasti rindu sama ibu, pasti kalian pergi ke bunda kan, ke bunda gitu. Sampaikan aja apa keluh kesah kalian sama ayah sama bunda, pasti kayak gitu kan. Dari dulu pasti kalian, bun saya kangen ini bun, nggak apa-apa bilang aja sama bundanya kan. Kalau bunda tuh kan sebagai orang tua kalian di sini nanti. Tapi bagaimana kebaikan orang sama kita harus baik gitu. Kita harus mengingatnya, misalnya kalian dari kecil nih sampai besar dibesarkan sama bunda. Kalian seharusnya kalau misalnya udah besar, kalian nanti sukses gitu kan, ingat sama bunda gitu, jangan dilupain. Karena kalian kan di sini kan pasti rame-rame terus, dimana-mana ada bunda gitu kan. Pokoknya kalian harus ingat sama bunda gitu. Kenapa sih kayak gitu buat kakak bilang sama Yuni kan? Karena di sini kalau nggak ada mereka, sama siapa kita minta tolong kan? Sama siapa kita mau menyampaikan masalah apa, mau ini mau itu gitu kan. Kan bunda kan mereka yang rawat kalian di sini kan, kayak itu kan tuh. Nah perasaan Yuni apakah sekarang udah senang tinggal di panti yang banyak, bukan cuma anak-anak aja tapi ada kakek sama ibu-ibu di panti ini kan? Bagaimana perasaan Yuni itu? Senang misalnya sebelumnya Yuni ini tinggal sama keluarganya sebelumnya kan, terus Yuni sekarang nyampe di panti asuhan, apa perbedaannya gitu? Bagaimana rasanya di sini di panti asuhan? Saya sudah melihat misalnya ada teman-teman yang lain kan, sedangkan di rumah Yuni kayak gitu misalnya. Bagaimana perasaan Yuni? Bagaimana apa perbedaan dari keluarga sampai ke, walaupun di panti asuhan ini namanya sebelumnya kita tidak berkeluarga, selama Yuni tinggal sini namanya kan keluarga Yuni. Bagaimana perbedaannya rasanya gitu? Senang tinggal di panti. Kalau sama keluarga senang punya teman, terus bisa belanja seperti teman-teman aja. iya, karena itu bedanya. Kalau di panti kan kapan-kapan aja kita keluarnya kan. Kalau di luar tuh kan kayak apa tuh cara menghilangkan, misalnya Yuni takut nih sama ayah karena sering misal ini ya pemakaian itu pemakai ya, karena itu takut sering masuk keluar dari penjara gitu. Yuni takut. Sedangkan sama ibu ini misalnya